kita komposisikan menjadi satu keindahan pemikiran, dan supaya karena cita-citanya UGM adalah UGM untuk NKRI, agar supaya NKRI menjadi pemimpin dunia, kan gitu Pak kira-kira, betul enggak? Kalau dalam Islam Anda tahu bedanya, Allah menggunakan 4 kata jalan. 1 sabilillah, sabil. Nomor 2 syariatullah, syari, jalan juga artinya. Nomor 3 thoriqatullah, thoriq. Nomor 4 siratal mustaqim, sirat. Semuanya bermakna jalan. Tak singkat saja, kalau Anda ketemu orang yang bukan Islam, Anda jangan tunjukkan syariat Islam, karena mereka belum punya kewajiban untuk syariat Islam. Yang Anda kasih tahukan ke mereka sabil dulu, arahnya dulu. Sabilillah, maka ud'u ila sabili rabbika, bukan ud'u ila syariatillah, bukan ud'u ila siratal mustaqim. Kok siratal mustaqim ini mau daro nganti tuwa kowe ora ngerti kowe. Mulane mbok sesuk mati saiki salat tetep ihdinas siratal mustaqim, karena dia urusan presisi terakhir, ketajaman dan kelembutan yang puncak dari spiritualitas dan kebenaran hidup kita menuju titiknya ridho Allah Subhanahu wa taala, itu baru sirat. Nah, sabil arahnya, syari itu Allah ngasih jalan ngene lho. Kamu bikin irama subuh, kemudian kamu subuh nabogong, terus nanti sekian jam duhur nabogong, beberapa jam lagi nabogong lagi asar, 2 jam lagi nabogong lagi maghrib, isya dan seterusnya. Itu sebuah irama, itu aransemen. Jadi itu aransemen musik, itu irama yang Allah atur, dan kita taat aja karena pasti akan berkah di situ, pasti akan benar secara psikologi, akan sehat secara biologi, pasti gitu ya, dan seterusnya tidak usah saya jelaskan. Tapi pokoknya itu yang namanya syariatullah, syariatullah. Ini syariat untuk orang Islam pasca Muhammad SAW. Sebelum itu belum ada syariat seperti itu, karena masih punya pikiran waktu itu. Setelah Rasulullah itu pikirannya ora pati kanggo, akhirnya tiga buku manual. Nah, mulai sekarang tolong itu jadi syariat Allah itu tolong pahami tidak hanya pada dimensi hukumnya, tapi juga pada dimensi keindahannya, dimensi ilmunya, dimensi hidayahnya dan seterusnya. Gitu ya teman sekalian, itu syariat. Nah, caramu menempuh jalan yang disebut syari atau syariat itu namanya thoriqah. Caramu nyetir, kapan ngegas, kapan ngerem, haluane piye, nek ana wong nyabrang leren ora, itu namanya thoriqah. Itu kira-kira. Nah, kalau thoriqatmu sama syariatmu sudah benar di sabilillah, makin lama makin matang, makin akurat, makin online sama Allah, makin rahmatan lil alamin kepada semua manusia dan seterusnya, termasuk kepada alam, baru nanti Anda sampai kepada presisi yang namanya ihdinas siratal mustaqim. Iki angel banget iki. Wis ora apa-apa iki, ora ketemu ora apa-apa iki. Angger kowe karep Gusti Allah wis seneng, wis pengko dilagi swarga. Ora bisa karepmu gitu dari pira wae, modaro dhewe dengkulmu copot-copot dhewe. Gitu ya teman sekalian. Oke, ini kita mulai seperti ini supaya metodologi kita malam hari ini jelas. Jadi saya akan pakai metode sinau bareng Pak Rektor nyuwun sewu, nanti sebelum sampai nanti buka skalanya. Sinau bareng berarti saya akan serap aspirasi Anda. Jadi misalnya saya akan menyiapkan 2 rangkaian pertanyaan, masing-masing katakanlah 3-5 pertanyaan, tapi ini saya dasari dengan gini dulu. Ini kan urusannya persatuan, kesatuan, ada 3 satuan, persatuan, kesatuan, apalagi kesatuan itu tahap terakhir. Sebelum ada kesatuan, dia berupa persatuan dulu. Isih okeh ning wis persatuan. Nek kesatuan, okeh kuwi wis manunggal ika, gitu ya. Itu namanya kesatuan. Supaya terjadi kesatuan dan sebelumnya ada persatuan, dibutuhkan metode yang namanya penyatuan. Jelas ya? Bener lagi bahasa Indonesia ini. Penyatuan. Penyatuan itu bahasa Islamnya tauhid. Tauhid nanti sampai ke persatuan, namanya wahid, Allah al-wahid. Terus nanti puncaknya Anda berada dalam kesatuan dengan Allah, manunggaling kawulan Gusti, namanya ahad. Jadi Anda jangan keburu-buru kulallahu ahad. Nek kowe wiritan aja kulallahu ahad sing kok modar dhewe iki, ora kuat. Jadi
Jadi kowe sinau sing sadurunge ya. Kayak tadi itu ada dagelan arep ngelamar anak kiai, siji jenenge sapa? Anas, nomor loro jenenge sapa jenenge Torik, nomor 3 jenenge Imron. Karo Pak Yai sapa kowe le ajeng nglamar putri Bapak, jenengmu sapa? Kula Anas. Ya wis nek ngono jajal maca surat Anas hafal. Nek kowe le kula anu Torik. Oh apal Wat Torik ora nggih apal Wat Torik ya diwaca. Nek kowe sapa le kula Imron. Wis kowe nek diwaca surat Al Imron. Modar sing nomor 3 niki. Mulane kowe nek gawe jeneng nang anakmu golek iki sing Liila paling itu ya. Ina atau Ina itu ya. Ojo Ali Imron Al-Baqarah Muhtar Al-Maidah barang wah. Semalah kerengan ra karu-karuan gitu. Ya, oke. Tauhid itu prosesnya, perjuangannya, kemudian Allah Al-Wahid. Al-Wahid itu Allah yang eksis sebagai dirinya, tapi dia berada di dalam kerinduan untuk menyatu dengan hamba-hambanya, itu namanya Al-Wahid. Kalau Allah sendirian, di mana kita nanti sudah hilang, kan nek kowe iki laron, Gusti Allah lagi srengenge, kira-kira nek kowe mara nang srengenge, kira-kira isi ana ora larone? Kalau engkau kapas, engkau ingin menyatu dengan api, kemudian engkau mendekat kepada api atau api mendekatimu sebagai kapas, kira-kira yang tinggal apinya apa kapasnya? Jadi engkau dan kita semua ini begitu kita menyatu dengan Allah, tidak ada lagi engkau, tidak ada lagi aku, yang ada adalah Allah. Kalau engkau sudah mampu melakukan politik penyatuan seperti ini, maka engkau tidak punya pamrih. Dirimu sudah menjadi rakyat Indonesia, dirimu sudah menjadi NKRI, betul enggak? Wis ora perlu, wis ora peduli engko tahun 2019 dadi presiden mana, wis ora urusan. Yang penting kita sudah, diriku adalah diri rakyat Indonesia. Aku bukan seseorang lagi. Aku ini sudah NKRI, aku ini sudah Pancasila, aku ini sudah aku di situ sudah matahari, sudah Allah, tidak ada lagi kita. Kalau kita kan masih persatuan, tapi kalau kesatuan sudah tidak ada kita lagi, yang ada hanyalah aku. Makanya di puncaknya nanti, jadi maksudnya Jokowi ki aku puncak tasawuf kuwi saya kuwi. Karepe wis tasawuf dhuwur banget kae. Mudeng ora aku ya ora ngerti. Lah kira-kira ngono kuwi. Oke, teman-teman sekalian, dari sini saya mau tanya sama Anda beberapa hal. Pertanyaan ini tidak usah Anda jawab langsung, tapi untuk PR, nanti seluruh acara kita akan kita pakai untuk secara bertahap menjawab pertanyaan dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Kalau persatuan, Pak, kalau kita ibaratkan makanan, itu ada, katakanlah ada 2 jenis persatuan. Ada 2 jenis Bhinneka Tunggal Ika. Satu jenis gado-gado atau lotek. Nomor 2 jenis es jus, jenis blender. Menurut Anda yang mana ini Bhinneka Tunggal Ika? Jenis blender apa gado-gado? Nek blender berarti kan semua digerus dari situ, kehilangan identitasnya, jadi zat baru yang namanya es buah, es jus buah apa gimana? Selama ini menurut Anda prakteknya itu blender apa gado-gado? Coba Anda iling-iling selama ini di Indonesia. Misalnya gini, Indonesia itu dudu Jawa loh, gitu, dudu Islam loh, iki Indonesia dudu Islam. Kuwi kalimat blender apa kalimat gado-gado? Kalimat blender, betul. Ini negara Indonesia bukan Jawa, kan gitu. Itu berarti blender, betul. Ini bukan negara Islam, ini negara Pancasila. Itu blender apa? Blender. Nah, Anda setuju nggak sama blender? Mestinya gado-gado. Indonesia tuh ya Islam, ya Kristen, ya ya kebatinan, ya Hindu, ya Buddha, ya Gatoloco, ya Dharma Gandul, apa meneh Subut, segala macam kita coba pahami mereka dengan itikat baik dan husnudzon, gitu ya. Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Madura. Ini ada Madura sebelah sana, makanya sampai karena selama Orba dulu itu kan cara berpikirnya blender, sampai lagunya Omah Irama lupa menyebut Madura toh.
ada Jawa, ada Sunda gitu kan. Terus Madura gak terima, Madura juga kan gitu. Dan sekalian ya, nah mulai malam hari ini Bapak, Pak Rektor dan Bapak-Bapak semua teman-teman UGM, kita pakai gado-gado. Harus kita hormati kubisnya sebagai kubis, dan kita celingkan dan kubisnya ini bergizi tenan. Demikian juga kacangnya, bumbune, apa meneh, kecambai, tomate, lontongnya, apa wae kita uri-uri dan kita perjelas dan kita sirami. Kubisnya ojo kok pateni, mentang-mentang Indonesia njur Jawa kok pateni ya rento kan begitu. Jelas ya malam hari ini ya. Oke. Nah, dari situ saya punya beberapa pertanyaan. Disimpan saja, Mas Islami, Mas Imam tolong dicatat saja, nanti akan kita jadikan workshop sebelum kita minta kepada Pak Rektor untuk memberi batasan-batasan. Menurut analisis Anda, Bapak biyen iki kok iso gawe Pancasila iki asal usule saka ngendi to? Kuwi mikir otentik apa belajar dari sejarah nenek moyang, apa belajar dari filosofi hidupnya, apa belajar dari agama atau dari mana? Kok bisa ketemu Pancasila itu? Jadi saya bilang tadi ojo memangan woi lho, kowe kudu goleki wite karo oyote karo lemahe kan gitu. Nah, tolong nanti kalau ada yang siap menjawab nanti mendaftar ya. Menurut analisis historis Anda itu kira-kira gimana kok iso melahirkan Pancasila iki? Sak dunya ora lho, soalnya mung kene tok ya toh. Amerika memang Declaration of Independence sekuler sebenarnya. Kalau Indonesia kan Allah jelas ketuhanan yang maha. Oke, ini pertama. Nanti tolong yang punya pendapat ini dibukakan. Nomor 2, kok ngerti nek Tuhan ki Maha Esa ki saka sapa ya mbiyen? Ki dikandani sapa apa golek dhewe apa riset apa piye ta kuwi kok Maha Esa? Syukur Anda boleh dengan sub pertanyaan. Misalnya 2B gitu ya. Kok yang dipilih kata Esa ya, kok orang tunggal ya? Padahal kalau Bhinneka Tunggal Ikanya kan dari kitab Sutasoma oleh Empu Tantular. Dia mengutip dari kalimatnya Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau Esa itu kan ono dwi. Setelah Esa, dwi, tri, catur gitu ya. Kalau di bahasa Tagalog Pak, Esa, Dalawang, Tatelu, Apat, 5, Anim, Pitu itu bahasa Filipin. Pitu, Wolu, Sam, Sampo. Sami Songo, Sampo 10. Itu bahasa Tagalog. Bahasa Visayan juga begitu, bahasa Mindanao, Filipina Selatan juga begitu. Kok yang dipilih Esa ya? Meskipun tidak masalah, ora berarti aku ingin ngubah Pancasila ya ora. Wong kuwi sing penting kesepakatan toh, ini disebut handphone lak sakarepmu apa kok sebut asbak ya ben diwalik iki asbak kae handphone ini ora apa to ya. Itu kan soal kesepakatan bakal soal itu ya. Itu. Rambut sing endi terus sing kumis sing endi dan liya-liyane sing endi kan sakarep-karepmu. Ora mbi maji Mas. Mesti ayi dari daerah barat ini, dari daerah barat dan utara nek saka wetan mesti paham maksudnya iki, mesti terutama sing arek Jember Utara gitu. Sepurane ya. Oke. Kira-kira kata Esa itu kalau Allah kan tidak Esa, kalau Allah kan tidak ada duanya, Allah kan tunggal mestinya. Kenapa bukan Allah yang Maha Tunggal? Ataukah tunggal itu bahasa Indonesia adalah Esa? Ini tidak untuk mempersoalkan, untuk supaya kita itu ngerti asal usulnya dan memahami, kemudian menerima kesepakatan ini dengan ikhlas. Jadi rasa well sok-sok gitu loh. Kita pastikan malam hari ini. Ya. Terus ketiga, terutama teman-teman yang Fakultas Sastra namanya apa sekarang Pak? Sastra Budaya. Fakultas Ilmu Budaya, di mana ilmu bahasa ada di situ ya Pak ya, jurusan Pak ya. Nah sekarang saya tanya, kalau Anda mempelajari kosakata di Pancasila, itu ada berapa kata yang diadopsi atau diimport
boleh dari bahasa Sanskrit, boleh dari bahasa Kawi, bahasa kuno maupun bahasa Arab, dalam konteks Arab maupun konteks Islam. Kalau Anda kan orang akeh tapi kok daplari. Misalnya yang dari Al-Qur'an. Yang diambil dari Al-Qur'an misalnya kata apa wae? Adil, adab, hikmah, musyawarah, rakyat, ya. Apa? Ada ikhlas di Pancasila. Di Pancasila Pak. Di Pancasila maksud saya, yang Pancasila, yang 5 butir itu yang mengadopsi dari Islam atau Arab dan lain-lain wacana atau sumber yang lain, misalnya Sanskrit, Buddha. Jangan lupa bahwa Mpu Tatular ini berarti Hindu Buddha. Berarti Bhinneka Tunggal Ika itu bisa dituduh ini musyrik karena bukan Islam. Bisa tak Pak ya? Kalau kita berpikirnya sumbu pendek dan kita sempit menunggu. Ini Mpu Tatular ini di zaman ini wacana di mana Hindu dan Buddha manunggal pada waktu itu dengan konstitusi yang namanya Utara Manawa waktu itu. Kemudian diganti dengan konstitusi Mataram, diambil dari Tajus Salatin, Bustanus Salatin dan seterusnya, yang sekarang menjadi pusat keributan di sebelah selatan sana dengan Sabda Raja dan seterusnya. Tapi itu bukan masalah malam hari ini. Nah teman-teman sekalian, coba dicari. Syukur ada yang nanti yang menjelaskan kalau rakyat itu dari kata apa. Itu konsep demokrasi atau kalau konsep demokrasi kenapa pakai rakyat? Kalau pakai rakyat kenapa tidak belajar kepada asal usul kata rakyat? Gitu ya. Terus bedanya apa rakyat sama masyarakat? Masyarakat juga dari bahasa Islam. Umat juga dari bahasa Islam. Apalagi Pak? Kenapa tidak pakai komunitas? Sekarang yang disebut komunitas kan kelompok kecil. Kalau community sebenarnya kan juga masyarakat kan gitu dan seterusnya. Ini juga lucu-lucu Indonesia ini. Jadi import nih dicampur aduk ora karu-karuan. Busine saka Jepang, rudone saka Cina, ya toh. Terus bane saka Jin. Pokoknya dicampur dadi siji. Nah, malam hari ini UGM akan membenahi pemahaman-pemahaman itu insyaallah. Ya. Oke. Pak Rektor, sebelum sampean bicara, ini memang agak panjang, Pak. Jadi saya ingin mempraktekkan dulu. Saya ingin yang bisa menjawab mendapat hadiah. Tapi pertanyaan tadi disimpan dulu, belum akan saya kembali. Ini saya akan memulai dengan Medley Nusantara. Malam hari ini bukan isi, tapi UGM. Kalau isi musik menjadi panglima, kalau di UGM pemikiran menjadi panglima. Jadi musik harus mengabdi kepada pemikiran, gitu ya. Jelas ya? Jadi musik ini boleh bunyi asal ngikutin konteks yang sedang kita diskusikan. Oke, ini kita minta Medley Nusantara. Medley Nusantara itu kumpulan dari lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau diturutin Pak, itu semalam suntuk nggak habis Pak. Alhamdulillah dicuri Malaysia beberapa, jadi kita mengurangi durasi kita. Siapa Pak dicolong kono kabeh, pek kabeh. Susu Indonesia dipek. Nah, nanti saya akan hentikan di setiap complongan untuk supaya Anda tanya ini lagu apa, ini lagu apa, ini lagu dari mana, untuk ngecek nasionalisme kita Pak ya, ya Pak ya. Jajal arek tetap gak awas ini kan. Nek kalau tahu saya minta Mas Ali menyediakan sejumlah peci untuk kita kasih hadiah kepada yang tahu. Syukur Pak Rektor punya inisiatif untuk memberi apa. Setelah lagu ini nanti kita workshopkan bersama, baru beliau nanti merespon apa yang sudah saya ungkapkan, dan hajatnya UGM malam hari ini kita komposisikan menjadi satu keindahan pemikiran. Dan supaya, karena cita-citanya UGM adalah UGM untuk NKRI, agar supaya NKRI menjadi pemimpin dunia, kan gitu Pak kira-kira, betul enggak? Nah, mimpin itu suami apa istri, kan gitu masalahnya. Aku tanya, sebenarnya di rumah tangga yang mimpin istri apa suami? Formalnya suami Pak, ini prakteknya jadi ya istri Pak ya. Ini juga harus kita perhatikan. Maka kita tidak pernah kita menyebut tanah air ini ibu pertiwi, ini ibu. Jakarta itu ibu kota. Jadi kita memilih apa namanya? Alma mater, wedok tuh ya, wedok tuh. Alma mater bukan alma father. Coba piye gue?
Ini kita ingat ini dan mengerti ini, insya Allah akan menambah genahnya pikiran loh Pak. Kalau kita terusin dikit, Garuda sing dimaksud Garuda Pancasila kayak ya kui lanang apa wedok karo. Ini sudah saya tanyakan kemarin di Ma'ian, di mana itu. Tolong nanti dijawab. Jadi Garuda sing kok maksud kayak secara biologis untuk teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan mestinya tahu itu gambarnya itu kui lanang apa wedok karepe. Oke, secara biologis gambarnya itu laki atau perempuan, konsepnya ketika bikin burung Garuda itu sebenarnya karepe kui lanang apa wedok, jantan apa betina. Meskipun kata jantan dan betina ini harus dibenahi oleh Fakultas Ilmu Budaya, karena ini tidak fair juga kata jantan dan betina ini. Angger ono wong jujur disebut jantan, angger ono wong ngapusian disebut betina. Ini merugikan kaum wanita. Kalau saya feminis, saya akan protes. Angger elek mesti disebut betina, betul? Angger ono wong ora, misalnya rektor kok ndak berani ikut demo mahasiswa, tukok kayak katong misalnya, kayak kotang kan misalnya gitu. Kan gitu. Itu kan menghina wanita. Apakah wanita lebih rendah dari laki-laki? Kenapa kalau betina itu negatif, kalau jantan itu positif? Ini juga masalah ekstra juga Pak. Menurut saya ini harus dibenahi. Kembali ke Garuda lanang Pak Wedok. Konsep kepemimpinan kita di dunia itu kepemimpinan yang mengasuh apa kepemimpinan yang mengatur? Nek mengasuh kan tidak usah diatur, bocah ya taat mengasuh dengan baik. Tapi kalau mengatur kan, kalau mengatur itu modal utamanya kekuasaan, dan kekuasaan harus dibentengi, harus dilandasi oleh kekuatan. Maka kita mindset kita bukan kulau untuk birobinas, tapi malikinas. Kalau bisa ndak usah pakai malikinas, ilahinas, cukup robinas, yaitu kita mengasuh dunia. Hamengku buon, mangku negoro, paku alam, kan gitu. Kita menampung dunia. Terus kene nyolong masa oke no Cino sakarepmu. Upamane gitu ya. Upamane gitu ya. Monggo sakarepmu. Wong jenenge kene mengasuh anak diuyuh-uyuh koyo ora apa-apa. Disingi anak ya ora apa-apa jenenge kita mengasuh. Itu kalau kita teruskan pemanaannya. Oke, tolong dicari konsep kita memimpin dunia itu konsep kepengasuhan atau konsep kekuasaan. Itu kita cari. Kalau kecenderungan bangsa Indonesia kan wong UGM alma mater itu alma mater itu kia lagi ngerti caca lagi ayo ngaku gue lagi kelingan saya kita alma mater gue itu, dan kita sudah punya rumus wedok gue dhuwur secara agama 3 kali lipat derajatnya dibanding laki-laki. Hormati ibumu, kemudian ibumu baru bapak. Dan kalau Jawa, wanita itu konco wingking, dan kita sekarang sudah menemukan jangan dipikir yang wingking itu yang terbelakang, yang belakang itu yang terkuasai. Semua orang yang menggembalakan kambing, bebek dan sapi selalu dia berdiri di belakang ternaknya. Jadi kalau orang yang ingin jabatan terus-menerus itu adalah sapi-sapi dan kambing-kambing dan bebek-bebek yang suka di depan. Sementara kita kan di belakang-belakang. Tapi alasannya tinggu menghibur hatinya caca yang ora dadi apa-apa iki lho. Termasuk aku dewi kan gitu kan. Kan ngono Pak. Nek sampean ketemu wong ganteng, sampean ngomong apa, ketemu cah orang ganteng ngomong apa kan masing-masing butuh gede hati kan. Gitu ya. Oke. Pertanyaan 3 tadi sudah, sekarang pertanyaan sangat simpel. Tadi kan beliau mengeluh, acara ini mengeluh mengenai Islam itu ketinggalan, teknologi, ilmu pengetahuan, kemajuan, peradaban itu ketinggalan. Terus saya bilang, wong Islam gue kaya wong lanang sing duwe bojo ayu. Nah bojo ayu niki ilmunya Al-Kindi, Avesina, Al-Farabi, apalagi Pak? Siapa? Al-Ghazali sakit turut itu bojo sing ayu yang direbut wong liya sing jenenge kebudayaan barat. Gitu kan? Ditilap. Cah-cah saiki orang ngerti nek ilmu pengetahuan kuwi asal usulnya sebenarnya adalah dari penemu-penemu Islam. Gitu ya. Kita ditilap, kita tidak dikasih tahu bahwa kita sebenarnya pernah punya kejayaan. Nah, si suami yang punya istri cantik direbut orang ini, pertama
pertama kan belain istrinya mati-matian karena sudah sangat lama bojone ra iso direbut kembali. Akhirnya psikologine bojone iki malah dielek-elek. Kaya kowe yang kena kancamu. Ya ta? Pertama kowe sing elek-elek sing kancamu kuwi sing lanang. Ning suwe-suwe entuk 3 sasi 5 sasi sing kok elek-elek wedoke. Oh cak-cak jane susah. Jane ki ora tetan. Yo ayu nang yo rada kentir kae. Akhirnya sesuai elek-elek dhewe. Maka orang Islam kehilangan kepercayaan dirinya terhadap Islam. Ngelek-elek bojone dhewe. Gitu kan akhirnya kerengan sak keluarga. Mergo ibune dicolong wong tul. Terus kita saling menyalahkan. Akhirnya kabeh diharamkan. Kakak haram, adik haram, lawang haram, sotil haram, wajan haram, sembarang haram, musik haram. Mergo atine sumpek. Krungu musik ora iso menikmati. Betul enggak? Delok apa wae ora iso menikmati akhirnya kabeh haram. Untuk orang yang tidak bisa menikmati hidup, untuk orang yang stres, untuk orang yang bingung kehidupannya, semua haram di dalam hatinya, betul enggak? Itulah yang menjadi sumber dari pengharaman-pengharaman. Saya kira ayo balik. Siapakah yang menciptakan suara? Dulu nggak ada suara. Kemudian ada tahap sekian juta tahun mulai ada suara. Siapa yang menciptakan suara? Siapakah yang menciptakan daun dihembus oleh angin kemudian siapa yang punya ide? Menciptakan. Siapa? Siapa mas? Yang keras ya? Allah, sapa meneh, masa kowe, bapakmu. Mesti baik. Kemudian ada ide berikutnya, setiap makhluk itu oleh Allah dibekali suara juga. Burung berkicau, cicit, tekek. Aku tekek kok nyudulku ya. Aku ora nyejol iki mau tekek ngene kuwi. Kalau sapi melenguh, kerbau apa ya? Apa itu? Kambing mengembik, anjing menggonggong, ya, kirek jegok. Sapi itu gitu ya. Itu kirek jegok itu ciptaan Allah. Jangan lupa. Kowe turu ngorok, idene sapa? Idene Allah. Jadi nek bojomu ngorok, ya Allah matur nuwun, ya Allah ngono ya. Anggere aja grajine banget gitu ya. Nah, siapa yang membuat benda yang digesek atau yang bertemu atau yang dipukul, ditabuh itu menjadi bunyi? Siapa yang punya ide? Allah. Itu untuk dinikmati Allah atau untuk dinikmati makhluknya? Untuk dinikmati makhluknya apa Allah sendiri menikmati? Allah butuh suara lagi. Allah ikut enggak? Masa Allah butuh suara? Masa Allah butuh apa-apa? Allah itu enggak butuh loh. Kalian beriman ya enggak butuh, kalian kafir ya enggak masalah, gitu kan? Ya? Nah, boleh enggak kita menikmati bunyi? Nah, bunyi itu hanya kan sekarang musik haram. Angel teman, musik haram. Nah, terus ngentot rentok bunyi. Nah, kan musik itu kan bunyi, nada dan irama, cuman itu dong. Lah nek musik haram ngentut. Jadi di kereta Bogor Surabaya pagi-pagi mau kuliah sepi ngantuk kabeh kae, peteng dedet kae. Sono sing ngentut padha wis nahan banget. Ternyata tetep ora iso itu. Banget. Tahu banget ya. Terus ana bocah iya sing iseng. Terus dia nyeletuk nyaris tak terdengar. Kayak iklan gitu ya. Begitu terang benderang sing entuk jilbaban. Lu kok sing entuk jilbaban? Jilbabannya ngentut ya lek kok. Apa jilbaban yo apik. Nek jilbaban ngentut ya rada izin itu. Ya aku ora ngelek-elek sapa-sapa iki ning nikmati urip ya to. Lho,
wong jilbaban ayu manis jura entut gitu. Terus piye kuwi urip terus piye gitu kan. Oke ya. Itu semua musik teman-teman sekalian. Rap itu musik. Semua yang terdengar itu musik sebenarnya. Kalau kita mengerti esensinya. Nah, berarti ada nggak yang haram di antara bunyi-bunyi itu? Ada nggak yang tidak boleh? Kita benar yang enteng-enteng ini. Ada nggak suara yang tidak diboleh diperdengarkan? Sebagaimana kalau yang tidak boleh dimakan itu babi, gitu ya. Nah kalau di antara suara-suara ini, paling pol Allah hanya mengatakan seburuk-buruk suara adalah suara keledai, la sautul khimar. Tapi Allah tidak mengatakan haram, neng wah jangan nyebai, paling ngono lho. Neng ora kok haram ora, neng nyebai. Nah sekarang kita tahu Pak metodenya. Suara itu boleh tidak boleh itu karena suaranya atau karena ruang dan waktunya? Kan gitu. Jumatan dan bukan. Pemenang. Ya. Apa? Terawih kamu ya pemenang. Ising kalau wiritan. Ya. Jadi kan soal tempatnya makomat, konteks makom itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya konteks, koordinat peristiwanya, ruang dan waktunya gitu ya teman sekalian. Oke.